kan gue prinsipnya sama dia. Gue ngerjain ini dengan senang buat bikin semua lu senang. Benar. Ngapain sih lu senang kalau gue ngerjainnya terpaksa? Nah, gitu juga. Banyak orang bisa menghibur tapi hatinya nggak pernah terhibur. Ujung-ujungnya terkubur. Satu bapak beda tempat karaoke ya. Nanti di kota saya di itu apa namanya Cilincing. Waduh, lu mah kelasnya yang sampai tronton ya. Oke, jadi konsep double ini adalah, udah terjemahin pakai bahasa Jerman. Oke. Jadi kita berdua ini tergabung dalam sebuah duo namanya double. Enggak lah, dia kan legend di sini. Dia juara di sini. Dia jagoan Indonesia lagi. Gua apa di sini? Gua enggak ada. Dia nanyanya asik ya. Bandingannya sama dia. Dia jagoan Indonesia. Nanyanya pelan tapi ngejatin bini pelan gitu ya. Dia jagoan Indonesia. Tandain bang. Mulai tandain nyari bini yang kayak begini nih. Kalem kalau laki-laki bokeh itu menghinanya pelan gitu kan. Abang kalau belum kerja nggak main nikah gitu. Saya nggak beranggapan seperti itu ya. Seperti saya bilang tadi, ya dia adalah legend di sini. Kenapa harus saya turun kelas? Saya lebih turun kelas dari dia di Indonesia. Nah, itu aja. Terbalikannya kalau gua ke Jerman. Gua nggak tahu. Dibilang pengalaman pertama bermusik nggak juga ya. Karena lo nggak tahu ya kalau keluarga gue tuh sebenarnya musisi semua gitu kan. Keluarga gue tuh musisi semua, jadi bokap gue itu nyewain organ tunggal. Ini kan gak percaya. Iya benar. Nyokap gue itu tukang bersihin tanjidor. Itu kan musisi banget kan. Enggak lah, gue kalau nyanyi ini sebenarnya gue cuma bisa bikin lirik, bikin puisi-puisi kecil dengan irama sakit hati gue. Nah langsung yang aransemen nih abang gue. Nah, ya. Coba dijelaskan. Tapi lu sebenarnya waktu lu kasih materinya ke gue, lu udah nyanyiin. Maksudnya lu emang bisa nyanyi. Intinya nyanyi tapi ya nyanyi itu kan enggak, lu kalau mau ngomong fales udah ngomong aja. Bukan fales. Somplak. Bukan fales. Maksudnya nyanyi itu kan nggak perlu indah juga ya. Maksudnya kayak nyanyi itu adalah ekspresi jiwa dan menurut gue Narji nggak melenceng dari tone gitu ya. Dan oke sih. Dan iyalah, karena gue dulu juara Ragunan Idol ya. Waktu itu gue nyanyi lawan itu berang gitu kan. Nah, dan gue juara gue. Iya bener. Lu kan jurinya. Iya. Sebenarnya jujur nggak nyari job sih. Bukan tujuan nyari job. Mau nyenengin lo aja pada. Tapi dari lu kan emang gara-gara ini kita begini buat gara-gara lo pada netizen yang sejak lama 2009 2010. Wah mirip ini, wah kembar ini, wah. Sekarang kita realisasikan buat lo semua, buat kita happy juga, buat lo happy juga, jadi cuan enak. Itu sebenarnya ini bukan permintaan gue, bukan permintaan dia, permintaan netizen. Nah. Orang setiap dia upload di tag ke gue. Dia lagi di Jerman, lagi bener-bener nggak ada urusan sama gue. Dia kan di Jerman pagi, gue kan udah malam ya. Gue lihat ini atau hubungannya si Sandi lagi sono kok dia. Gue lagi ngetek apa, tahu-taunya. Kelakuannya memang sama kembaran lu, di tag ke Sandi Sondoro. Gue bilang ini sesuatu yang kayaknya orang kenapa sih identik banget gue sama dia. Mendingan gue pikir, gue DM dia tuh. Tahun lalu lah kira-kira. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah kuotanya dia lagi nggak habis kan. Biasanya nggak habis tuh. Biasanya lagi habis. Tadi dia balas juga DM gue. Jadi komunikasi gini nggak enak juga nih, pakai WA aja gitu kan. Gue lucu kan, lama kenal gitu, baru punya WA, belum lama nih, baru setahun lah. Baru setahun. Dari gue WA, akhirnya gue bilang, gue ada konsep lagu nih. Lu mau nggak? Kita nyanyi berdua, ajarin gue nyanyi. Gue bilang, mau ya. Ya udah akhirnya kita dapat orang baik namanya Basuki Surojo alias Kobas. Nah itu yang memanage kita semua sampai terlahirnya sebuah single namanya Genjot Nikmat gitu. Kedepannya gue nggak tahu lah, namanya kita berdua gini. Terserah lu bro, lu yang bisa nyanyi. Gue kan cuma bisa doain doang. Kalau lagi di studio kita gue ya lu biar selamat. Kalau gue di sini gue lihat ya yang sorry. Kenapa sih?
Mas lo pencet. Intinya yang gue lihat di sini Narji ngajak kerja sama, intinya Narji di sini lebih legend dari gue. Sebelum gue ada di sini di industri entertainment Indonesia, Narji udah dulu dan diajak kerja sama dia, ya siapa yang nggak say yes ya intinya. Dan Mas Narji ini adalah bukan sosok sembarangan, orang akademiker, sarjana IKIP dan orang pinter, orang baik hatinya dan dia pinter. Lu nggak percaya kalau gue orang pinter ya? Lu nggak percaya kalau gue orang pinter? Tetangga gue kehilangan dompet ke rumah gue. Nanya sama gue. Yang motornya hilang, yang kena gendam, itu larinya ke gue. Itu kan gue berarti dianggap orang pinter. Pak RT itu. Sebenarnya banyak orang belum kenal gue juga, dan intinya gue juga manusia, gue juga ada sisi lucunya, sisi hancurnya, dan sisi serius. Narji pun mungkin kalau dia nggak mungkin setiap kali dia harus melucu terus kan, maksudnya dia juga manusia, kita semua manusia, walaupun pelawak, penyanyi, kita semua manusia punya sisi yang sama, ada yang kadang bisa ngelucu, ada yang bisa sedih juga, bisa marah, bisa gembira, dan intinya di sini yang gue lihat ya senang aja gue, maksudnya vibe-nya, energinya positif, enak ketemu dia, tiap ketemunya happy, tawa-tawa, dan jadi lu nggak pada tahu kan, dia tuh serius waktu sama Kilo Lestari. Nggak juga. Serius gitu. Katanya aslinya anak Ciputat juga bro. Bercandanya sama aja. Intinya apa namanya di Kilo Lestari pun gue banyak juga sering nge-joke, dan intinya di proyek ini double ini ya bener-bener total hancur-hancuran gue lah gitu. Pokoknya di proyekan ini lu bisa lihat sisi lainnya Sandi yang bisa komedi, Sandi yang bisa petakilan, udah Sandi yang aslinya keluar nih, anak Ciputatnya keluar nih. Kalau petakilan sih emang dari dulu gitu, gue di proyek yang Muhammad Lestari, yang gue sendiri. Tapi kalau lucu mungkin lebih di sini karena gue juga kebawa Narji emang lucu banget ya. Bener. Jadi sekarang kan gue prinsipnya sama dia, gue ngerjain ini dengan senang buat bikin semua lu senang. Bener. Ngapain sih lu senang kalau gue ngerjainnya terpaksa? Nah gitu juga. Kayak gue selama gue jalan sama Sandi senang dan lu senang, kita jalanin. Itu yang paling suka tuh kan. Banyak orang bisa menghibur tapi hatinya nggak pernah terhibur. Ujung-ujungnya terkubur. Gak ada kesulitan sama gue. Ya kita intinya emang ya ngeblend aja gitu ya. Alhamdulillah chemistry-nya ya kayak teman lama gitu, kayak padahal baru mungkin kenal, maksudnya sering beberapa kali hangout bareng gitu, nongkrong, makan bareng, terus mungkin baru setahun terakhir lah gitu, ya beberapa 6 bulan, 7 bulan terakhir. Cuman kayak kita kan tahu kadang-kadang ada orang yang memang kita kenal seperti kayaknya jiwa kita nih dulu pernah berteman nih gitu ya. Dijapu gitu kan. Di waktu kita mungkin di kehidupan sebelumnya, I don't know. Iya, pokoknya gue begitu ketemu ternyata ini anak hancur juga ya. Biasanya kalau nyanyi gayanya bener-bener penyanyi banget, pas di sini kok hancur banget. Nah, makanya gue akhirnya cari titik equilibrium itu. Artinya dari sisi komedi gue, dari sisi genre nyanyinya dia, gimana kita temuin jadi sesuatu yang kita pengen mengolah tuh. Inspirasi kita kan ternyata sama. Benyamin, suka juga dia PMR, Pancaran Sinar Petromat, sama nonton film-film zaman dulu yang komedi kayak filmnya Susana, film Bang Ben. Sama gue kalau lagi nongkrong berdua sama dia, Jojon, kita apa namanya Sri Mulat segala macam. Nonton lawak jadul sama dia, gue ketawa-ketawa gitu. Oh begini tuh ngelawak tuh. Ternyata dia orang juga mau belajar. Setiap gue mau bikin podcast, kalau nggak lagi ngumpul gitu, setiap gue lagi ngeluarin joke kayak gini, oh begini caranya, dia belajar. Dan kayaknya 4 tahun lagi bakal datang komedian baru ya. Enggak sih, jangan. Nggak, intinya gini, gue suka Narji karena dia apa adanya, dan itu yang membuat kita kayaknya satu frekuensi, kita kayaknya berdua nih orang apa adanya gitu. Jadi jaim kagak, ya hancur gitu ya, seperti kita bilang tadi, mendingan pura-pura jelek daripada pura-pura ganteng, mendingan pura-pura miskin daripada pura-pura kaya kalau kita. Iya. Gue yang ada di pikiran itu cuma satu. Gue ingin hidup gue tuh nggak pernah pengen diem di tempat. Gue bisa meraih sesuatu dari jalan ini. Gue pengen juga meraih sesuatu dari jalan. Apa sih yang gue rasain?
Dan itu semuanya ilmu karena Nah. gue tuh selalu prinsip sama bokap gue. Dan gue pernah lihat tulisannya Ki Hajar Dewantoro. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi gue tuh selalu berpikir dimanapun tempat gue tuh harus belajar. Keren.